Pada pertengahan tahun 1992, keberadaan Gusmi tidak terlacak. Hampir 1 tahun hingga pertengahan tahun 1993, tidak ada yang tahu tentang keberadaan Gusmi. Ternyata ketika itu beliau sedang sakit. Hanya orang-orang terdekat beliau yang tahu di mana Gusmi berada. Di antaranya adalah Mas Nur, yang merupakan sopir pribadi Gusmi, dan Gus Ali Muhammad, seorang sahabat setia Gusmi yang selalu mengatur dan mengurusi segala keperluan Gusmi di Rumah Sakit Budi Mulia Surabaya. Penjagaan ketat dan rahasia tidak hanya diberlakukan kepada santri-santri Gusmi, tetapi istri, putra-putri Gusmi, dan keluarga pelosok pun tidak bisa bertemu dengan Gusmi. Gus Munif, yang merupakan adik Gusmi, lebih dari 20 kali pergi ke Surabaya tidak mendapatkan izin Gusmi untuk bertemu. Kerahasiaannya benar-benar dijaga, sampai-sampai Gusmi memalsukan identitas pasien dengan nama Edi. 2 bulan sebelum Gusmi wafat, Gus Sabut, putra Gusmi, sering bermimpi berjumpa dengan Gusmi. Kabar kepergian Gusmi datang di mimpi Gus Sabut. Isyarat kepergian Gusmi juga diketahui oleh Gus Munif pada hari Jumat malam sekitar pukul 20. Suatu hari sebelum Gusmi wafat, Gus Munif datang ke kediaman Mas Nur. Adab seorang santri pada kiai, Mas Nur mengajak Gus Munif masuk ke dalam rumah. Tetapi Gus Munif menolak dan memilih Mas Nur untuk keluar rumah sambil membisikkan, "Mas Nur, besok Gusmi akan pulang. Kamu tahu kan maksudnya Gusmi pulang? Tapi jangan bilang siapa-siapa." Mas Nur pun mengangguk dan Gus Munif pun pergi. Anggukan Mas Nur bukan berarti paham, tetapi mengangguk karena merasa bingung. Sebelumnya, pada Jumat pagi, Mas Nur pergi ke Surabaya dan diberi pesan oleh Gusmi untuk menyampaikan kabar pada keluarga pelosok jika Gusmi baik-baik saja. Pesan selanjutnya yang semakin tidak dimengerti Mas Nur dari Gusmi adalah, "Besok setelah jam 12 siang, saya akan telepon kamu. Kamu jangan jauh-jauh dari telepon. Sekarang saya mau tidur dulu." Dan besoknya, pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni tahun 1993, tepat pukul 12, Gusmi menelpon Mas Nur. Di tengah-tengah pembicaraan digantikan oleh perawat. Kondisi Pak Edi, nama samaran Gusmi, semakin menurun. Dan sekitar pukul 15, Gusmi Waliullah telah mengembuskan nafas terakhirnya, mengembara di alam selanjutnya untuk berjumpa kekasih abadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar meninggalnya Gusmi disampaikan Mas Nur ke pelosok. Orang pertama yang ditemui adalah ibunya Irodiyah, ibunda Gusmi. Dengan nada gugup, khawatir kaget menyampaikan berita Gusmi telah wafat. Namun dengan santai, ibunya Irodiyah menjawab, "Iya, wong amik kuwi wingi wis pamit aku kok Kang Nur. Aku saiki ya wis kongkonan bocah tuku sapi." Ternyata dengan caranya tersendiri, Gusmi telah berpamitan kepada ibundanya. Kemudian kabar meninggalnya Gusmi terus disampaikan Mas Nur kepada saudara-saudara Gusmi. Jenazah Gusmi datang dari Surabaya langsung dibawa ke kamar ibunya Irodiyah, sekaligus dimandikan di kamar itu. Karena melihat keadaan di luar, ribuan santri Gusmi dari berbagai daerah datang ke pelosok, sehingga tidak memungkinkan jenazah Gusmi dimandikan di luar ruangan.